Oke, semoga tidak lost lah kira-kira begitu. Jadi kita sudah sedikit berdiskusi terkait dengan, mungkin dari sini ya barangkali saya ulang, bahwa kehidupan di lingkungan perairan dipengaruhi oleh temperatur, daya tembus sinar matahari atau transparansi ya, kemudian juga turbulensi di perairan itu sendiri. Nah, salah satu parameter yang penting menjadi tolak ukur bagi biosistem kehidupan di lingkungan perairan, salah satunya adalah oksigen terlarut. Jadi kalau kekurangan oksigen di lingkungan perairan akan menyebabkan akibat yang fatal, ya, karena apa? Menyebabkan kematian oleh biota-biota laut. Jadi akan banyak ikan yang mati dan sebagainya. Nah, anaerobik bakteria, ya, tapi di sisi lain, anaerobik bakteria atau bakteria-bakteria yang tidak memerlukan oksigen itu tidak bisa mentoleransi keberadaan oksigen. Jadi kalau oksigennya banyak juga di perairan, maka bakteri-bakteri anaerob juga tidak bisa beradaptasi. Nah, umumnya bakteri anaerobik ini ya akan cenderung berada pada lapisan hipolimnion di bagian bawah. Nah, bakteri-bakteri anaerobik inilah yang kadang-kala memanfaatkan kondisi kekurangan oksigen ya tadi untuk melakukan tanda kutip proses penguraian material-material hidup yang masuk ke bagian dasar danau. Nah, di sisi lain, istilah kebutuhan oksigen untuk proses biokimia ya, dapat kita jadikan acuan, ya, jadikan bahwa ternyata oksigen itu diperlukan toh untuk proses-proses kimiawi di lingkungan perairan. Maka nanti akan muncul istilah parameter-parameter kualitas air, salah satunya adalah dissolved oxygen atau oksigen terlarut, kemudian biochemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen untuk proses-proses biokimiawi atau BOD nanti akan menjadi salah satu parameter yang penting untuk dijadikan parameter kualitas lingkungan. Oke, mungkin ini agak sedikit terakhir ya. Nah, setelah kita tahu tentang hal itu, nah, kita akan sedikit, bagaimana kalau kemudian ada proses pencemaran polutan-polutan di lingkungan perairan. Oke, sedikit kita bahas, apa itu polutan? Polutan adalah sebuah zat yang ada dalam jumlah yang besar ya, melebihi konsentrasi alamiahnya sebagai hasil dari kegiatan aktivitas manusia yang memiliki dampak ya yang tentu di sini detrimental ya, agak sedikit mengganggu terhadap lingkungan, mengganggu keseimbangan lah kurang lebih seperti itu. Nah, jadi zat yang ya sebenarnya kalau misalkan apakah CO2 itu polutan atau bukan? Nah, CO2 itu kan dihasilkan juga oleh proses-proses respirasi makhluk hidup. Kan Anda bisa dikatakan bahwa kalau Anda bernafas, Anda menarik oksigen dan mengeluarkan CO2, berarti Anda mencemari lingkungan. Ya, tidak seperti itu, ya. Karena proses respirasi Anda itu masuk kategori sebagai proses alamiah. Nah, yang dimaksud dengan pencemar itu adalah penambahan
zat-zat spesies kimia yang jumlahnya itu melebihi proses-proses alamiah dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Kurang lebih begitu. Ada istilah polutan, ada istilah kontaminan. Ya, kalau polutan mungkin Anda bisa paham ya, zat yang menyebabkan pencemar gitu, zat pencemar. Kalau kontaminan, istilah bahasa Indonesia yang paling dekat adalah zat pengotor ya. Jadi mengurangi kemurnian lah kira-kira begitu. Kalau didefinisikan kurang lebih sebagai sebuah zat yang menyebabkan penyimpangan dari komposisi normal di lingkungannya. Ya agak sedikit berbeda dengan kondisi lingkungannya. Kalau polutan sudah pada aspek yang mencemari dan berdampak. Kalau kontaminan ya belum begitu berdampak besar terhadap lingkungan. Oke. Mungkin untuk materi kita sampai di sini, saya lupa kuliah kita sampai jam berapa ya? Di tempat saya sudah jam 13.31. Kita sampai jam berapa nih? 14.10, Pak. Berapa? 14.10. Oh, 14.10 ya. Oke. Tapi kemarin ini dihimbau sama WR1 kalau online itu tidak boleh lebih dari 1 jam. Jadi saya akan manfaatkan 15 menit ke depan ya, 15 menit ke depan supaya nanti Anda mendapatkan pemahaman yang utuh. Nah, oke. Sedikit materi ya, semoga besok masih bisa dilanjutkan. Oke ya. Tadi kita sudah bicara tentang polutan dan juga kontaminan di dalam lingkungan perairan. Sekarang kita akan sedikit berdiskusi tentang pencemaran di perairan atau pencemaran air. Nah, pencemaran air untuk berbagai zat senyawa biologis, fisik atau kimia yang ada dalam tingkat yang berlebih ya, yang dapat membahayakan kehidupan organisme termasuk manusia. Itu definisi pencemaran air. Ini definisi umum. Mau definisi yang lengkap ada di peraturan pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup ya, Permen LH tentang lingkungan hidup kualitas air. Nah, di sini pada prinsipnya hampir sama, yang namanya pencemaran tentu dia memiliki dampak yang membahayakan terhadap kehidupan organisme termasuk manusia. Nah, bentuk-bentuk dari pencemaran air, ya, bisa itu pencemaran bentuknya secara biologis, fisika, atau kimia. Contoh bentuk pencemaran biologis, misalkan ternyata di perairan sungai, tempat mandi, atau misalkan kebutuhan sehari-hari penduduk yang memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, tercemar mikroorganisme patogen, misalkan bakteri penyebab diare, tipes misalkan, virus, parasit, dan sebagainya. Atau bahkan mungkin yang umumnya pencemaran air bisa berasal dari rumah sakit. Yang namanya rumah sakit pasti tempatnya orang sakit. Kalau orang sakit di situ, misalkan ya, terserang oleh virus-virus patogen, mikroorganisme patogen, kemudian limbah cair yang dihasilkan dari rumah sakit itu perlu dipantau terkait dengan mikroorganismenya tadi. Jangan-jangan limbah cair rumah sakit yang dibuang ke lingkungan masih mengandung mikroorganisme patogen. Ini menjadi salah satu parameter kualitas air yang harus dipantau. Contoh yang lain untuk fisika, bentuk pencemarannya adalah pencemaran panas atau thermal pollution. Mungkin Anda yang rumahnya Jepara dekat dengan PLTA ya,
PLTA atau PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Untuk menghasilkan listrik, maka PLTU perlu ya mendidihkan air supaya terbentuk uap untuk menggerakkan turbin. Air itu diperoleh dari mana? Umumnya PLTU itu akan berada dekat di pantai karena dia perlu air banyak. Nah, air tadi yang masuk ke boiler untuk menggerakkan turbin, air buangannya akan dibuang kemana? Ya akan dibuang ke laut. Nah, dulu pernah terjadi konflik bahwa sebuah pantai airnya itu hangat, ya panas, sehingga pendapatan nelayan menjadi berkurang. Berarti dalam hal ini sudah terjadi pencemaran panas oleh PLTU akibat kegiatan industri untuk menghasilkan uap. Ya, kan tidak semuanya uap airnya itu menjadi gas ya untuk menggerakkan turbin. Misalnya ada air panas yang kemudian dia juga akan dibuang ke lingkungan. Nah, untuk yang kimia macam-macam nanti ya parameter bentuk-bentuk pencemaran kimia ya. Salah satunya bisa pencemaran karena nitrat, logam berat, TB, arsenik, senyawa radioaktif, dan sebagainya. Nah, umumnya sumber utama pencemaran air itu adalah sampah rumah tangga, limbah industri, sumur minyak, ya. Jadi proses pengeboran itu kadangkala menyebabkan sedimen-sedimen dengan logam-logam tertentu itu akan terekspos oleh atmosfer sehingga terjadi reaksi oksidasi. Yang paling mudah itu kelihatan sekali kalau itu adalah besi. Jadi, kalau di daerah-daerah tambang yang dilakukan istilahnya penapisan lapisan atas tanahnya sehingga batuan yang bawahnya ini terekspos udara, maka di sini biasanya kemudian ada semacam air yang seperti air karat ya. Air karat itu maksudnya kayak besi yang berkarat, di situ kuning ke kuning-kuningan airnya begitu. Nah, itu sebenarnya adalah proses besi yang mengalami oksidasi oleh atmosfer gitu ya. Proses penambangan termasuk sumur minyak. Nah, sumur minyak juga bisa menyebabkan pencemaran dari minyaknya tadi ke air tanah begitu. Nah, pencemaran air untuk ekses atau kelebihan senyawa organik dalam badan air, ya, senyawa organik ini maksudnya ya tadi apa? Senyawa-senyawa yang tanda kutip dapat digunakan ya sebagai nutrien oleh mikroorganisme perairan, alga dan sebagainya, dapat menyebabkan eutrofikasi. Ya, eutrofikasi atau pertumbuhan alga yang bombastis, maksudnya dalam jumlah yang sangat besar sehingga menutupi sinar matahari ya untuk bisa masuk ke bawah. Kalau yang lapisan atas mati misalkan alganya, maka yang bawah juga sudah tidak bisa berfotosintesis sehingga kebutuhan oksigen untuk lingkungan perairan akan berkurang. Di sisi lain juga ada proses asidifikasi ya, tadi saya sampaikan. Misalkan ketika CO2 larut di dalam air itu akan mengubah pH. Salinitas, di sini kandungan garam dan seterusnya. Oke. Nah, kelimpahan senyawa organik dalam badan air, dalam hal ini badan air mempunyai kemampuan untuk menguraikan senyawa organik dalam bentuk proses self-cleaning atau pembersihan diri sendiri. Jadi, kalau Anda misalkan ya, misalkan kalau pada zaman dahulu kan daerah-daerah yang sulit air itu akan memanfaatkan air sungai itu untuk segala kebutuhan. Ya, untuk mandi, cuci, MCK, dan sebagainya. Bahkan seringkali dipakai juga untuk tempat membuang sampah. Sebenarnya tidak terlalu bermasalah ketika sampah itu tidak berlebihan, yang kita sebut sebagai
batas kemampuan badan air untuk menguraikan polutan, ya, nggak masalah gitu. Tapi kalau kemampuan ini tanda kutip karena polutannya sangat banyak, sehingga melampaui batas kemampuan badan air, ya saya maksud sebagai badan air itu macam-macam. Badan air di sini maksudnya bisa sungai, bisa danau, bisa lautan, bisa bendungan dan sebagainya. Kalau dia melebihi kemampuan proses self-cleaning dari badan air tersebut, maka akan terjadi pencemaran. Kalau selama itu masih di bawah kemampuan badan air untuk membersihkan, ya, senyawa-senyawa organik tadi, it's okay, tidak masalah. Nah, di dalam hal ini, salah satu parameter yang menjadi tolak ukur penting di dalam mengukur senyawa organik yang ada di dalam badan air adalah parameter BOD atau Biological Oxygen Demand. Kebutuhan oksigen untuk proses-proses biologis. Dengan kata lain, BOD didefinisikan sebagai jumlah oksigen yang diperlukan untuk menguraikan senyawa organik dalam suatu volume air. Apakah saya terputus lagi? Mohon maaf, Pak. Ya. Share screen-nya tidak muncul. Oh iya ya, kenapa ya muncul ya? Sebentar. Apakah saya terputus lagi? Oh iya. Kayaknya terputus lagi. Oke, nanti saya share saja ini ya, materinya ya. Oke. Oke, yang ini. Oke, apakah sudah bisa diikuti perubahannya? Bisa ya? Pak, sudah terlihat, Pak. Oke, ya sudah ya. Oke. Oke, saya ulang sedikit tadi ya, bahwa pencemaran itu terjadi di dalam badan air ya, seperti badan air, body of water gitu, badan air. Pencemaran terjadi jika ya polutan yang masuk ke badan air itu jumlahnya melebihi kemampuan badan air untuk melakukan proses pembersihan diri atau self-cleaning. Nah, salah satu parameter untuk kelimpahan senyawa organik, jadi kalau senyawa organik tadi kan sudah saya sampaikan ya, senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup, istilahnya adalah biological material. Ya, bisa misalkan alga yang mati, kemudian misalkan minyak, dan sebagainya. Minyak yang tumpah, dan sebagainya. Nah, minyak goreng, atau yang lainnya, misalkan senyawa-senyawa organik, misalkan, atau hasil metabolit manusia, berupa misalkan feses, dan sebagainya, itu juga masuk kategori senyawa organik yang dibuang ke sungai, misalkan begitu. Maka ketika ada senyawa organik di badan air, yang bekerja salah satunya adalah mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik tersebut. Proses penguraiannya itu berlangsung secara aerobik atau memerlukan oksigen. Sehingga jika jumlah pencemar organiknya banyak, oksigen yang diperlukan juga banyak. Kalau banyak oksigen yang diperlukan untuk menguraikan, maka akan terjadi gangguan distribusi oksigen. Jadi oksigen kan yang diperlukan tidak hanya oleh bakteri pengurai, tapi juga oleh mikroorganisme yang lainnya, dan juga biota-biota yang lainnya, seperti ikan, atau kepiting, atau yang lainnya yang hidup di perairan itu. Nah, parameternya untuk kebutuhan oksigen yang
diperlukan untuk proses-proses penguraian biologis oleh mikroorganisme tadi, kita sebut sebagai BOD, atau Biological Oxygen Demand, atau jumlah oksigen yang diperlukan untuk menguraikan senyawa organik dalam satu satuan volume air. Nah, BOD menjadi salah satu parameter pencemar air oleh senyawa organik. Kenapa? Ya, ini adalah kebutuhan oksigen untuk menguraikan senyawa organik. Bagaimana untuk senyawa-senyawa anorganik yang bukan dia senyawa organik? Nanti bisa dihitung jumlah keseluruhan total ya. Kita nanti mengenal istilah COD. Sorry. Maaf. Oke, nanti kita akan bahas tentang COD. Untuk sementara kita membahas tentang oksigen yang diperlukan untuk proses-proses penguraian secara biologis oleh mikroorganisme. Nah, dekomposisi senyawa organik sepanjang aliran sungai dapat kita sedikit gambarkan, meliputi ada 3 zona, yaitu pollution zone atau zona yang tercemari, umumnya berada pada dekat-dekat dengan sumber pencemar. Jadi di situ masih merupakan daerah pencemaran. Ya. Nah, kan tidak selamanya ya bahwa zat pencemar itu akan tanda kutip berada di lingkungan perairan. Karena mikroorganisme akan bekerja untuk menguraikannya. Nah, ketika mikroorganisme mulai mencerna atau menguraikan senyawa organik tersebut, kita sebut sebagai daerah active decomposition zone atau zona penguraian aktif. Nah, pada zona ini, DO atau oksigen terlarut menjadi kecil. Kenapa? Oksigennya dipakai untuk kegiatan dekomposisi dari senyawa organik, ya. Jadi dari proses dekomposisi biokimia polutan organik tadi, sehingga oksigennya menipis. Nah, pada jarak tertentu ya, misalkan dibuang di titik A, kita sebut sebagai pollution zone, kemudian di daerah B, kan kalau di aliran sungai kan berarti bergerak ini, polutannya seiring dengan pergerakan aliran sungai. Di zona di mana si polutan tadi didekomposisi secara aktif, mulai begitu, kita sebut sebagai active decomposition zone. Nah, semakin jauh dari titik pencemaran, maka kandungan polutannya akan semakin berkurang. Maaf. Semakin berkurang, sehingga daerah ini kita sebut sebagai recovery zone. Apa indikatornya? Oksigen terlarutnya mulai meningkat ya dibandingkan daerah active decomposition zone. BOD-nya atau kandungan senyawa organiknya itu nanti akan berkurang. Karena hampir semua polutan organiknya telah terurai. Begitu ya, ini cara untuk melihatnya. Pak, kenapa kita harus tahu ini? Nah, ini penting bagi seorang environmental chemist. Kenapa? Kita harus tahu titik-titik di mana kita harus mengambil sampelnya, begitu. Kalau Anda kepengen mengukur terkait dengan pencemaran air, tapi Anda mengambil di daerah recovery zone, ya tentu tidak mewakili hasil pemantauan lingkungannya. Ya. Oke, nah senyawa organik yang umumnya mengandung karbon dan nitrogen, secara teoritis akan mengalami oksidasi, ya. Kan kalau misalkan tadi hasil metabolitnya misalkan menjadi CHON lah ya, kira-kira begitu. Jadi ada CHON.
atau karbohidrat, atau protein, atau yang lainnya sebagai senyawa organik. Senyawa organik umumnya mengandung CHON lah, kira-kira begitu. Nah, secara teoritis, senyawa-senyawa organik yang mengandung unsur karbon dan nitrogen yang masuk ke dalam perairan akan mengalami proses oksidasi dalam 3 tahapan. Tahap yang pertama, karbon dan nitrogen akan dikonversi oleh mikroba menjadi amonia dan juga CO2. Ya, dikonversi. C menjadi CO2, N menjadi NH3 atau amonia. Tahap kedua, amonia oleh bakteri nitrit akan diubah menjadi nitrit, ya, proses nitrifikasi namanya. Nanti nitrit akan diubah oleh menjadi nitrat, namanya nitratasi. Nah, ini yang terjadi. Nitrit dikonversi menjadi nitrat. Nah, dikenal istilah Carbonaceous Biochemical Demand atau CBOD, Carbonate Biochemical Oxygen Demand ya, harusnya ini ya, kurang oksigen gitu ya. Sebut sebagai CBOD, dan Nitrogenous Biochemical Oxygen Demand atau NBOD. Yang mana kalau CBOD itu adalah kebutuhan oksigen untuk mengurai senyawa organik berupa karbon, sementara NBOD adalah proses kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk proses-proses konversi nitrogen dari senyawa organik, nitrogen dari senyawa organik ya. Tadi ada misalkan ada protein kan mengandung ikatan peptida, ya di situ ada gugus aminanya misalkan. Nah, aminanya ini akan dikonversi menjadi amonia, amonia akan dioksidasi menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat. Itu disebut sebagai NBOD. Nah, yang dimaksud BOD adalah total dari CBOD dan NBOD, totalnya. Nah, contoh misalkan, tentukan nilai BOD atau Biochemical Oxygen Demand dan CBOD, NBOD secara teoritis ya. Kita bicara teoritis ini dulu. Artinya, ini masih menggunakan perhitungan stokiometri, ya. Belum masuk ke analytical chemistry atau kimia analitis gitu ya. Ini masih teoritis gitu ya. Misal, pada suatu sampel perairan diketahui mengandung 200 mg per liter atau 200 ppm dari senyawa organik alanin C3H7NO2. Jika diketahui nilai MR dari alanin 89 dan MR dari oksigen 32, maka tentukan BOD, CBOD, dan NBOD teoritis dari sampel air tersebut. Maka secara sederhana dapat kita tuliskan dulu proses-proses yang terjadi di situ. Secara garis besar, ya, tahap yang pertama adalah mengubah karbon dari alanin yang jumlahnya disebut ada 3 menjadi CO2, amonia. Nah, airnya itu kan tinggal menyesuaikan. Berarti Anda harus menyetarakan persamaan reaksinya. Jadi kalau di sini gampangnya kalau di sini ada C3, maka di sini pastilah 3 CO2. N itu akan diubah menjadi NH3. Di sini ada H, di sini ada H, ada oksigen, maka di sini
kita tinggal nambahkan air H2O. Ya, nanti Anda tinggal samakan di sininya. Ininya berapa, ininya berapa, ininya berapa. Ya, begitu. Nah, tahap yang kedua, NH3 atau amonia yang dihasilkan dari oksidasi karbon tadi akan dilanjutkan prosesnya menjadi nitrit. Ini ya, asam nitrit HNO2. Dan nitrit yang diperoleh dari proses oksidasi amonia akan berlanjut oksidasinya menjadi nitrat HNO3. Kalau kita hitung jumlah keseluruhan oksigennya ini, ya, ini perlu 3, ini perlu 1,5, ini perlu setengah mol. Ini asumsi kalau ada 1 mol C3H7NO2. Maka di sini total BOD untuk 1 mol alanin adalah 3 ditambah 1,5 ditambah setengah adalah 5 mol oksigen untuk 1 mol alanin. Ini teoritisnya ya, karena kita environmental chemist ketika menyusun sebuah data, kita harus berpatokan dulu secara teoretikal. Dan nanti apakah di lapangannya menyesuaikan atau tidak, ya nanti kita akan lihat hasil dari analisis sampelnya. Ini baru kita bicara teoritisnya. Biasanya aspek-aspek teoritis ini akan digunakan ketika menyusun dokumen AMDAL. Ya, ini baru 1 mol. Padahal di sini ada 200 mg per liter alanin. Artinya, ya ini tinggal dibagi dengan MR-nya 89. Berarti ada 2,25 kali 10 pangkat minus 3 mol per liter. Dengan demikian, BOD-nya ya, BOD-nya ini adalah karena kita untuk apa namanya ini kita menghitung jumlah oksigen yang diperlukan ya. Kalau ada 2,25 10 pangkat 3 mol per liter alanin berarti ya di sini 2,25 mol per liter dikalikan dengan 160 ya. Dapat 160 itu dari mana? Ini nih. Kan tadi kita dapatkan 5 mol oksigen per 1 mol alanin. Ya. Artinya kalau diubah menjadi gram, untuk 1 mol alanin itu perlu 160 gram oksigen. Tapi ternyata di sampel tidak sampai 1 mol, ya, hanya 2,25 kali 10 pangkat 3. Ya sudah, tinggal dikalikan. Kita dapatkan 0,36 gram oksigen per liter. Itulah jumlah oksigen yang diperlukan per liter. Biasanya BOD dinyatakan dalam satuan miligram oksigen per liter. Ya sudah, kita tinggal ubah satuan gram menjadi miligram. 360 miligram oksigen per liter. Oke. Nah, sedikit kait dengan eutrofikasi. Yang dimaksud dengan eutrofikasi tadi ya, ini juga merupakan salah satu masalah di lingkungan perairan, yang mana peningkatan konsentrasi nutrien di dalam suatu badan air menyebabkan terjadinya blooming alga, peningkatan populasi alga di perairan secara tak terkendali, sehingga akan menyebabkan salah satunya adalah terhalangnya sinar matahari masuk ke dalam perairan atau transparansinya itu akan menurun. Nah, nutrien-nutrien unsur-unsur esensial bagi pertumbuhan organisme itu
bisa dari unsur karbon, nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, dan beberapa logam runutan atau trace element. Ya. Nah, akibatnya apa? Kalau kita gambarkan secara garis besar, ya, proses elektrifikasi itu adalah adanya kelebihan nutrien. Biasanya ini adalah penggunaan pupuk yang berlebihan, yang kemudian dia akan terbuang ke lingkungan perairan, sungai, badan air, saluran irigasi, atau sebagainya, akan menyebabkan populasi fitoplankton menjadi besar, sehingga terjadi blooming alga. Blooming alga, ya. Nah, lapisan yang tebal tadi menghalangi sinar matahari untuk masuk, sehingga akan menyebabkan terjadinya kematian, ya, artinya mikroorganisme berupa alga, tumbuhan perairan yang masih kecil-kecil itu, yang tumbuhnya sangat banyak, tiba-tiba kemudian mati. Nah, matinya itu meninggalkan sampah organik yang harus dibersihkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, pengurai, dan sebagainya. Nah, di sini dalam proses dekomposisi senyawa organik dari jasad-jasad alga yang telah mati tadi memerlukan oksigen. Akibatnya, oksigen terlarut atau dissolve oksigen menjadi menurun. Akibat lain akan menyebabkan kematian biota-biota perairan akibat kekurangan oksigen. Ini salah satu masalahnya. Masalah yang lain, adanya asidifikasi lingkungan perairan atau pengasaman. Keasaman badan air dapat terjadi akibat hujan asam, nanti akan kita bahas di atmosfer chemistry. Nah, di sini kita batasi dulu bahwa badan air dapat menjadi asam karena proses terjadinya hujan asam, atau juga proses oksidasi dari pengupasan lapisan tanah. Ini yang saya sampaikan tadi. Ya. Misal, pengupasan lapisan tanah yang banyak mengandung material pirit, ini di daerah Kalimantan terutama, yang misalkan itu daerah tambang batu bara, dibuka lapisan atasnya tanahnya untuk mengambil batu baranya. Nah, di situ ada piritnya, namanya besi sulfida, FeS2. Nah, dalam proses penambangan dapat memicu terjadinya asam sulfur atau H2S yang apabila masuk ke dalam badan air akan menyebabkan penurunan pH, sehingga badan air menjadi asam. Reaksinya, kalau kita punya FeS2, terekspos oleh oksigen atmosfer, jadilah FeSO4 dan menghasilkan H2SO4. Ya. Ini sulfidanya ini, ya, sulfida ini menjadi H2SO4. H2SO4 ini bisa menyebabkan pH perairan menjadi menurun atau mengalami keasaman. Nah, reaksi oksidasi senyawa fero ini ya tadi ya, Fe ini kan 2 positif, kita sebut sebagai fero, menjadi Fe di sini, ya, FeSO4 ini fero ya, sorry ini. FeSO4 ini, Fe-nya 2 positif, disebut sebagai fero. Fero menjadi feri, ini FeOH3-nya ini, ya. Ini FeSO4 2 positif, ini Fe3 positif. Dapat menghasilkan asam sulfat juga. Jadi ini kelanjutan. Pirit yang awalnya ada di bawah permukaan tanah diekspos karena proses penambangan, ya, oleh oksigen dan juga air hujan menjadi FeSO4 dan H2SO4. Ini berlanjut, ya, oksidasinya menjadi FeOH3 dan H2SO4. Berarti semakin bertambah keasamannya. Oke, dampaknya apa? Kerusakan ekosistem perairan. Kenapa? Karena pH di bawah 4, hampir semua bentuk kehidupan akan mati, umumnya kemudian terjadi korosi, kemudian ya produk pertaniannya tumbuhan agak
sedikit terganggu pertumbuhannya, air irigasi di bawah 4,5 dapat melarutkan logam toksik bagi tumbuhan sehingga menghambat pertumbuhannya. Kenapa menghambat pertumbuhan tanaman? Ya, bukannya kalau melarutkan itu baik, ya tidak. Logam itu kalau sudah dia larut di dalam air, berarti kalau air itu diserap oleh tumbuhan, logam toksik itu bisa masuk ke tumbuhan, ya, sehingga menghambat dari pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, bagaimana kita menangani air limbah tersebut? Secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3. Kita sudah habis belum waktunya ini? Belum ya? Oke, kita selesaikan sampai jam 2, insya Allah. Nah, untuk penanganan air limbah, kita dapat mengklasifikasinya menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama adalah istilahnya penanganan pertama atau primary treatment, yang kedua secondary treatment, atau yang ketiga tertiary treatment atau pengolahan ketiga. Nah, kalau primary treatment bagaimana? Ya, bentuk pengelolaan dasar yang dapat memisahkan padatan dan air dan mengurangi sedikit BOD. Jadi ini masih di awal lah ya, di kira-kira di sumbernya lah kira-kira begitu. Apa dilakukan dengan misalkan ya mengurangi padatan yang ada di larut di situ sehingga mengurangi senyawa organik yang ada di air sehingga nanti beban badan air yang menjadi tempat pembuangan limbah ini menjadi lebih sedikit bebannya ya dibanding kalau langsung dibuang tanpa melakukan pengelolaan pertama. Dalam hal ini bisa dilakukan kegiatan serangkaian penyaringan ya tadi, kemudian padatan-padatan yang ada dipisahkan, kemudian di sini masukkan ke istilahnya kayak semacam penyaring gitu ya untuk mengabsorb begitu. Kemudian filtrat limbahnya dialirkan masuk ke tank sedimentasi, maksudnya apa? Supaya terjadi proses pengendapan. Nah, biasanya endapan ini berupa lumpur. Nah, yang tidak mengendap ini kemudian bisa dibuang sebagai air limbah dengan pengurangan limbah padat bisa sampai 60%. Dan ini bisa mereduksi parameter BOD sampai 35%. Ya. Nah, untuk secondary treatment, ya pada prinsipnya sama ya, tadi yang dari primer treatment, ya air limbah tadi bisa diolah lebih lanjut gitu maksudnya. Bisa dengan cara aerasi itu adalah memasukkan udara ke dalam air, atau bisa juga dengan memasukkan lumpur aktif ya. Lumpur aktif itu adalah lumpur yang mengandung mikroba yang mampu untuk mendegradasi polutan air tadi. Ini bisa dilakukan di industri-industri penyamakan kulit biasanya pakai lumpur aktif. Nah, nanti kalau udah tambah lumpur aktif yang mengandung mikroba pengurai akan masuk ke tank sedimentasi sehingga akan diperoleh endapan. Endapannya nanti bisa berupa lumpur yang bisa didaur ulang untuk aerasi kembali. Di situ juga ada gas metan ya, ini bisa dipakai sebagai gas bakar, tapi umumnya akan dibuang begitu saja. Nah, secondary treatment ini bisa mengurangi limbah padat dan juga BOD hampir 90% ya. Jadi lumayan prosesnya. Nah, sementara di tertiary treatment didesain untuk mereduksi atau mengurangi lebih lanjut jenis polutan tertentu dalam air limbah. Nah, pada tertiary treatment ini dapat memisahkan padatan tersuspensi ya, untuk mengurangi parameter TSSS, TDS, dan sebagainya. Kemudian mengurangi logam berat yang mungkin juga sulit diendapkan, dan seterusnya. Nah, ada pun metode yang diaplikasikan meliputi metode pasir penyaring, karbon penyaring, elektrodialisis, osmosis terbalik, pertukaran ion, penggunaan bahan kimia aditif, dan proses ini hampir 90% dapat dipisahkan. Nah, di sini menarik ketika Anda nanti sebagai environmental chemist yang bertugas menangani limbah, ya, air limbah,
Oh, kapan tuh saya menggunakan pasir penyaring ya? Sebenarnya kan tidak terlalu mahal ya kalau kita pakai pasir penyaring, karbon, kemudian pertukaran ion. Ya, tentu tidak di bagian yang primer treatment. Kenapa? Ya, kalau di primer treatment dikasih pasir penyaring ya tetap akan masih banyak gitu. Nah, kasih pasir penyaring ini untuk yang tahap ketiga, jangan ditaruh di tahap pertama dan kedua, gitu ya. Karena akan ya kurang efektif begitu. Apalagi kalau Anda menggunakan pertukaran ion, nah ini materialnya sendiri sudah mahal, ditaruh di tahap pertama tentu tidak efektif begitu. Akan diperlukan banyak ya ion exchange atau resin penukar ion di sana. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan? Tidak? Nanti insya Allah materinya saya akan share di grup di grup WA ini ya, insya Allah sudah save lah. Tapi sekali lagi tetap Anda harus lakukan di screening ya, supaya terdeteksi kalau ada kelainan-kelainan dan sebagainya. Oke, sebelum saya tutup, sudah jam 14.11 di jam saya, mungkin juga kecepatan. Ada pertanyaan? Tidak? Mungkin minggu depan kita akan masuk kepada fate atau nasib spesies-spesies kimia di perairan ya. Kalau kita tadi bicara masih terkait dengan kehidupan biota di perairan, reaksi-reaksi kimia yang terjadi di perairan. Besok kita akan coba lebih spesifik bagaimana nasib-nasib polutan, ya, terutama dalam hal ini adalah parameter-parameter pencemar lingkungan, perairan terutama. Kita masih bicara tentang perairan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, monggo saya beri waktu mungkin ya 1 menit.